Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk pembahasan kalimat tunggal dan kalimat majemuk ya. Barangkali Bapak nanti ketika di kelas atau kemarin di kelas, Bapak belum begitu kalian pahami. Jadi bisa untuk membaca ini lagi atau menyimak ini. Nah, ini kalimat tunggal. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalimat tunggal itu kalimat yang hanya memiliki satu subjek atau satu predikat. Jadi pada intinya yang dinamakan dengan kalimat itu cukup dengan subjek dan predikat saja gitu. Subjek predikat itu sudah bisa jadi kalimat. Tapi jangan sampai tertukar. Kalau tidak ada tanda titik, maka itu bukan menjadi kalimat, tetapi menjadi klausa saja gitu ya. Kemudian ciri-cirinya memiliki satu klausa tanpa kata penghubung antar klausa sederhana dan mudah dimengerti. Ini kata hubung pernah dijelaskan ya, dicek kembali. Struktur kalimatnya itu tunggal kalau si kalimat tunggal. Subjek predikat itu paling minimal. Kalau ada objek ya tambah keterangan gitu ya. Contohnya dia membaca buku di perpustakaan. Ini subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjeknya itu dia membaca predikat, buku objek di perpustakaan itu keterangan tempat. Ada tiga jenis keterangan ya, kemarin sudah dipelajari atau sebelum-sebelumnya sudah dipelajari. Ada tempat, waktu, dan suasana. Kemudian berbeda dengan kalimat majemuk. Ini yang sering tertukar dan ini ada di indikatornya ya. Ada satu lagi. Nah, ini untuk kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa yang digabungkan menggunakan kata penghubung. Jadi ada konjungsinya atau tanda baca tertentu, tanda koma, titik, titik dua, titik koma. Ciri-cirinya terdiri dari lebih dari satu klausa. Kalau tadi cuma satu klausa jadi kalimat, oke, itu berarti bukan kalimat majemuk. Kemudian menggunakan kata penghubung itu ciri yang paling identik ya. Jadi ada kata hubungnya. Nah, jenis kata majemuk ini ada tiga. Yang pertama ada kata majemuk, kalimat majemuk setara. Yang kedua bertingkat dan yang ketiganya campuran. Kalau majemuk yang setara, kalimat yang klausanya sejajar atau sederajat. Jadi antara hal yang dilakukannya itu, antara satu klausa dengan klausa yang lainnya sejajar gitu. Artinya bisa berdiri masing-masing. Kata penghubungnya itu dan atau tetapi lalu. Nah, kalau dihilangkan kata penghubungnya, nanti si kalimatnya pun masih tetap bisa jalan. Berbeda dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini klausanya tidak sejajar atau biasa disebut ada anak dan induk kalimat. Maka ini linier dengan eh, fungsi tanda koma. Fungsi tanda koma ini kan untuk memisahkan antara induk dan anak kalimat. Gitu. Nah, adapun kata penghubung yang digunakan karena, jika, supaya, hingga itu untuk kalimat majemuk setara bertingkat. Beda kalau yang setara dan atau tetapi lalu. Nah, ada yang terakhir walaupun ini jarang ya. Kalimat majemuk campuran. Kalau ini gabungan antara dua kalimat ataupun kalimat-kalimat dari kalimat majemuk setara dan bertingkat. Contoh, aku makan nasi dan lauk tempe karena lapar. Aku makan nasi. Itu kan kalimat kalimat yang biasanya ya, bukan majemuk atau kalimat tunggalnya. Aku makan nasi. Ada kata dan tuh. Dan itu berarti bertingkat kan? Ke bertingkat mana? Bertingkatnya yang setara. Karena dan lauk tempe. Lauk tempe dan nasi atau aku makan nasi itu masih setara. Jadi kalau dipisah kata dannya lauk tempe, oh itu berarti teman nasinya gitu. Kemudian ada
juga yang bertingkatnya. Yang bertingkatnya apa di sini nih? Ada kata karena lapar. Kata karena lapar yang ini, bentar, karena lapar ini baru ke bertingkat. Kenapa ke bertingkat? Karena itu menjadi tambahan yang tidak sejajar. Apa yang tidak sejajar? Ya tidak sejajar dengan nasi dan lauk tempe gitu. Karena lapar itu bisa jadi itu adalah anak kalimatnya. Induk kalimatnya yang mana? Aku makan nasi dan lauk tempe. Anak kalimatnya karena lapar gitu. Atau dibalik karena lapar, koma aku makan nasi dan lauk tempe gitu. Ya, lauknya merenya itu ya, enggak terketikkan. Itu untuk kalimat penjamuk campuran. Supaya lebih memudahkan, kita lanjutkan dulu. Mana nih? Klik. Nah, ini perbandingan tunggal dan majemuk aspek jumlah klausanya kalau si tunggal mah cuma satu. Kalau majemuk lebih dari satu. Kata penghubung kalimat tunggal tentu nggak ada penghubungnya. Nah, kalau kalimat majemuk itu tadi banyak ya. Dan atau tetapi lalu karena jika supaya hingga. Contoh ibu memasak nasi ya udah itu. Tunggal aja. Subjek predikat objek. Keterangan pelengkap. Kalaupun ada sampai pelengkap ya tetap ya. Kalau ini ibu memasak nasi. Nah, kemudian kalimat majemuk, ibu memasak nasi karena tamu datang. Tuh ada kata karena tamu datang. Ini kalimat majemuknya bukan majemuk setara, tapi ini bertingkat. Ibu memasak nasi itu satu klausa, karena tamu datang itu merupakan tambahannya atau anak kalimatnya. Intinya kan ibu memasak nasi. Kenapa ibu memasak nasi? Karena tamu datang. Gitu. Itu anak kalimat. Kemudian ciri-ciri kalimat majemuk setara ini untuk yang setara dulu ya. Terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih, dihubungkan oleh konjungsi kata sabung tadi dan atau tetapi lalu kemudian. Ini masih setara. Kemudian tiap bagian bisa berdiri sendiri. Jadi seperti tadi, bisa bisa aja berdiri sendiri juga kalau dipisahkan dari kalimat itu nggak jadi masalah sama sekali. Ntar ini hapus dulu. Hmm. Hmm. Nah, kemudian ini halaman. Ini bandingkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal, Rina membaca buku. Sari menulis cerita. Itu tunggal. Kalaupun tidak ada kata dannya, eh, itu berarti masih bisa gitu ya. Masih bisa di masih bisa dibaca, masih bisa dipahami bahwa Rina membaca buku, Sari menulis cerita. Itu berarti dua frasa. Tapi kalau sudah ada konjungsi klausa maaf. Tapi kalau sudah ada konjungsinya, konjungsi dan itu menjadi kalimat majemuk. Rina membaca buku dan Sari menulis cerita. Nah, ini menjadi kalimat majemuk. Majemuknya yang mana? Majemuknya yang setara. Karena Rina membaca buku, satu. Sari menulis cerita, dua. Jadi tidak ada induk kalimat, tidak ada anak kalimat. Itu untuk kalimat tunggal dan majemuk. Kemudian, nah ini untuk jenis hubungan dari kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk sejalan, kalimat majemuk berlawanan, kalimat majemuk sebab akibat. Berarti kalau sejalan dengan dan yang tadi. Kalau majemuk berlawanan berarti sedangkan. Kalimat majemuk sebab akibat ya berarti ada konjungsi. Kemarin itu konjungsi sebab akibat. Nah, ini contohnya untuk lebih mudah. Gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena jumlahnya sama atau situasinya sama. Dihubungkannya dengan kata konjungsi dan. Contoh, Rano adalah anak yang baik.
Wuri adalah anak yang baik. Itu untuk majemuk, bukan majemuk, itu untuk yang tunggalnya. Dijadikanlah menjadi kalimat majemuk setara. Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Nah, ada kata Rano dan Wuri. Itu adalah kata majemuknya. Majemuknya sejalan. Baik Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Itu sejalan. Nah, yang kedua kalimat majemuk berlawanan. Kata hubungnya di sini tetapi namun sedangkan. Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya, sedangkan Wuri dengan melihatnya. Ini kalimat majemuknya berlawanan. Jadi berbeda gitu ya, berbeda antara Rano dengan Wuri. Kalau Rano mengenal teh harus dicoba dulu. Tapi kalau Wuri cuma melihat aja udah ketahuan gitu. Dan yang terakhir ada sebab akibat. Kata penghubungnya ini karena dan sehingga. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Karena ia adalah anak yang cerdas. Nah, itu juga kalimat majemuk. Kalimat majemuk ke sebab akibat. Mana sebabnya? Sebabnya berarti anak yang cerdas. Akibatnya apa? Si Rano itu dapat menghafal rute dengan cepat. Gitu. Jadi boleh ya kalau sebab akibat itu akibatnya dulu baru sebab. Nggak jadi masalah. Karena masih satu konsep linearitas yang pernah dipelajari. Kalau dari terkecil ke terkecil besar berarti kecil besar gitu. Atau besar kecil. Ini juga sebab akibat atau akibat sebab. Ah, ini latihan soal lah ya. Gak usah latihan soal. Tuh udah, terima kasih. Selesai materinya. Majemuk setara. Ayah ke pasar dan ibu memasak. Budi makan roti atau nasi. Rina menyapu halaman itu enggak majemuk ya, enggak majemuk setara. Dika tidur siang juga itu bukan majemuk setara atau bertingkat. Cuma kalimat eh, apa tadi teh? Tunggal, kalimat tunggal saja. Nah, itu untuk penjelasan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.